Salam suksma angling dharma. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan kepada semua seluruh nyamanes tunggal urip dimanapun kalian berada. Salam rahayu, salam damai, salam sejahtera. Mugi semeton sareng sami ratu temui dalam keadaan sehat selalu, sehat batin maupun sehat lahirnya. Sehat batin maksudnya ya pikiran, jiwanya, perasaan, hatinya selalu dalam keadaan ya tenang, damai, ya berbahagia, selalu banyak bersyukur, dan sehat secara lahir, ya fisik raganya sehat sempurna. Dan juga semoga Cak Makejang nyamane masih bisa melaksanakan aktivitasnya dengan baik, dengan lancar, dan semoga diberikan kemudahan di dalam kalian melaksanakan apapun kegiatannya sesuai karmanya masing-masing. Marilah kita laksanakan segala apapun tugas dan kewajiban kita sebagai manusia di muka bumi ini, apapun titipan pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, laksanakanlah dengan tulus, dengan baik, dengan tekun. Ya, akhirnya kita dengan semangat, tentunya dengan rasa syukur. Syukurilah apapun titipan Tuhan itu. Yang penting pekerjaan itu kan halal, tidak dari hasil mengambil milik orang lain atau mungkin korupsi. Kalau kita pekerjaan yang kita laksanakan, karena memang semua manusia punya cap masing-masing, ada yang menjadi petani, jadi buruh, jadi pegawai, jadi bos mungkin, ya, semuanya itu masing-masing sudah ada karmanya. Kita harus terima karena apapun pemberian Tuhan itu yang sudah dititipkan pada kita dengan syukur. Karena bagaimanapun itu adalah suatu anugerah, itu adalah rezeki. Jangan sampai kita gengsi, wah karena kita seorang Gojek atau Grab, atau kita karena kuli bangunan, kita lantas malu bekerja, karena kita kelihatan kotor, akhirnya kita timbul pikiran tidak baik, akhirnya kita mengambil pekerjaan yang tidak baik, misalnya mencuri, mengambil hak orang lain. Jangan sampai punya pemikiran seperti itu. Karena bagaimanapun pekerjaan yang dititipkan oleh Tuhan itu adalah suatu bentuk anugerah. Manusia kan semuanya masih berproses. Ya, kita semua manusia ini mengalami proses. Tidak ada yang langgeng dan abadi di dunia ini. Yang langgeng abadi adalah perubahan. Untuk itulah marilah kita semua ya jalankan apapun aktivitas itu dengan tulus, dengan tekun, dengan penuh tanggung jawab, dan apapun hasilnya yang kita lakukan serahkan pada beliau. Dan apapun yang kita terima hasil dari semua proses itu, kita harus syukurin. Jangan kita mengeluh, jangan kita tidak terima. Karena segala sesuatu yang kita lakukan kan tidak selamanya sesuai dengan harapan. Manusia cuma punya 3 etika, yaitu ada niat rencana atau niat usaha, dibagi dengan ikhtiar atau usaha, dan doa. Ada namanya niat, ikhtiar, dan doa. Apa niat kita, apa keinginan kita, itu etika namanya. Itu masih bersifat batin, masih bersifat rohani, masih bersifat niskala namanya. Niat itu kan tidak kelihatan, yang tahu kita sendiri. Langsung kita perhatikan dengan kenyataan apa yang kita harus lakukan, kita harus usaha, dan juga tentunya berdoa. 3 hal itu harus kita betul-betul jalankan. Jangan niat aja kita mau lepas dari kesusahan, penderitaan, niat kita mau sehat misalnya karena kita sakit, niat kita mau punya uang, tapi kita tidak ada usaha untuk bekerja, tidak ada usaha untuk berbuat bagaimana kita bisa sembuh, mengatasi persoalan misalnya. Tentunya doa juga penting, karena doa itu bagian daripada spiritual, karena kita yakin ada yang menciptakan. Dan tentunya Ratu juga ingin menyampaikan kepada Nyaman Yak Makejang, Iraga harus yakin, Iraga ini Yak Makejang adalah ciptaan Tuhan. Makanya Ratu sering mengatakan kita inilah saudara setunggal urip.
Nyama berasal dari satu ciptaan Tuhan, dari sumber dari yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kita berasal dari rahim yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itulah marilah kita dalam hidup jagalah segala apapun ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini, kita jaga, kita rawat. Kita harus rukun damai, jangan kita saling hina, saling mencaci maki. Karena kita berbeda, kita bermusuhan, saling benci, akhirnya kita saling tikam, saling bunuh, saling menebar kebencian, saling menghancurkan. Jangan. Dan kembali juga Ratu ada yang sampaikan di sini, Tuhan itu kan ada di mana-mana. Tuhan itu ada dan meresap dan menyatu di semua ciptaannya. Tuhan itu sifatnya salah satunya adalah meresap dan menyatu di semua ciptaannya. Jadi tidak ada ruang atau tempat yang kosong, hampa sekalipun tanpa ada beliau. Selalu ada, termasuk ada dalam jiwa kita. Itu adalah bentuk daripada keyakinan kita. Apalagi agama Hindu ada namanya Atman. Atman itu percikan daripada Brahman atau Tuhan sendiri. Jadi dalam jiwa kita ada Atman, ada percikan kecil dari Tuhan. Sawireh, karena Tuhan juga ada dalam jiwa kita. Apa yang mesti kita lakukan? Selama ini kan manusia, kita sebagai umat beragama yang yakin punya Tuhan yang menciptakan kita, kan kita bagaimana wujud kita merasa kita ada menciptakan, kita kan selalu mengucap puji syukur dengan cara bersembahyang, berdoa, ya melaksanakan berbagai macam ritual, yadnya, soal agama, adat keyakinan masing-masing. Kita sudah bikin tempat ibadah, tempat di sana kita untuk sembah bakti, aturang suksma, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Ratu di Sanduasu yang agama Hindu dan beserta semua manifestasi suci beliau, para dewata, dewati, betari-betari, dan juga agama lain pasti punya hal keyakinan yang sama, makanya mereka punya tempat ibadah sebagai tempat manifestasi suci beliau. Tempat kita di sana untuk memuja beliau agar kita mudah untuk menyambungkan diri pada Tuhan. Kita sendiri sudah melaksanakan itu, tapi kita kembali ke flashback ke belakang lagi seperti dari Ratu Ngraos. Tuhan juga ada dalam jiwa kita, karena sawireh, karena Tuhan juga ada dalam jiwa kita. Apa yang kita mesti lakukan? Kita juga harus membakti ke dalam jiwa kita. Cara membaktinya bagaimana? Setiap digerakkan beraktivitas apapun, berusaha lah iraga mohon izin, mohon doa, mohon restu pada beliau yang memberikan napas jiwa, nyawa kita. Kenapa kita mohon izin? Karena kita angkian menyileh, angkian saja menyileh, nyawa saja karena kita dikasih minjem, apalagi yang lainnya, baju, ya semuanya, ya yang kita merasa miliki di dunia ini kan minjem. Untuk itu kita setiap lakan mudiang pun mohon izin. Contohnya kalau kita yang beragama Hindu, Ratu di Sanduasu atau yang Budi mohon izin yang mau makan, mau minum, mau bekerja, mau segala macam aktivitas apapun, mau ranyak yang Budi. Kalau agama yang lain silakan, mungkin Tuhan Yesus atau Sang Buddha atau ya Allah mohon izin saya mau makan minum, segala aktivitas, mau tidur. Kalau kita sudah nyampe tempat kerja, terus semua yang Budi sudah nyampe tempat kerja, atau mungkin kita ke kantor, ke umur, ke cari segala macam, mohon izin dulu. Kita mohon izin itu menyatakan bahwa iraga nak nyilih hangkian, menyatakan yakin Tuhan juga dalam jiwa kita. Coba kalau sing ada widi, sing ada atman, izin idang hidup, kalingan hidup tempat sembahyang, tempat ibadah, buat iraga muspun menjapa, aturang susma, berdoa di sana sing hidang, hidup sing hidang kalingan Ngraos. Makanya iraga membakti ke dalam dulu sebelum iraga membakti keluar maupun melaksanakan kegiatan apapun. Iraga banyak sekarang kan orang rajin sembahyang kemana-mana mencari Tuhan, mencari betari-betari. Nak lu patut loh. Ratu sangat senang melihat umat rajin untuk berusaha bagaimana dia menyatakan diri sebagai ciptaan Tuhan, punya utang karma yang luar biasa, utang urip pada Tuhan. Iraga berdoa, ya berkunjung ke tempat ibadah, menjapa, berdoa dan mendoakan seluruh umat alam semesta besar-besarnya. Tapi adakah untuk ke dalam dulu membaktiin nyuksma dulu pada widi yang alam dewa kita? Itu yang Ratu ajarkan. Makanya ada ajaran spiritual suksma anglin dharma, ya raga nyuksmain suksma nih ada dalam jiwa kita dulu, ya ini raga ada dalam jiwa kita bersuksmain pilung hati asalnya. Makanya kita marilah kita bakti ke dalam dulu. Tuhan itu tidak jauh dari diri kita, beliau ada dalam jiwa kita.
samping Tuhan ada di mana-mana, termasuk di tempat suci kita, di sana kita manifestasikan. Jadi setiap lakar kemudian raga mau ranjak widi malu lakar sembahyang pun ratu di sanduasa atau yang widi dak dos dia minta izin mangkin dia ketangkil ke pura besakih nangker dike matur sesmu yang widi mangkin ampun dia nyampe di besakih sareng keluarga selanjutnya muspe sampun ikuti ampun agama sekali raga agama Hindu kayak patutnya ane manut sampun dipimpin oleh para pemangku rike atau kegiatan apapun karena ke trisandia bon atuh di sanduasa atau yang budi mau izin ke trisandia setelah trisandia atau sesmur atau di sanduasa yang sampun urusan trisandia begitu iraga melajah makin terapnya ke dalam dulu karena ada widi dalam jiwa kita yang sing ada widi iraga sing ngidang hidup maka Tuhan itu tidak jauh dari diri kita. Beliau selalu menyertai kita 24 jam. Setiap langkah, pikiran, gerak, ucapan kita, kelakuan kita selalu mengikut kesertakan beliau. Karena beliau melekat dalam jiwa kita, jiwa dan raga kita. Kalau beliau sudah pergi, kita akan hanya sebagai seonggok daging mentah yang akan hancur. Artinya bersyukurlah kita masih diberikan napas, urip, masih diberikan kesehatan rohani, fisik. Makanya kita bisa melaksanakan aktivitas apapun. Itu aja pesan dari Ratu, semoga bermanfaat. Kurang lebih jika ada kata yang salah dari Ratu mohon dimaafkan karena bagaimana Ratu adalah makhluk yang masih terbatas juga, tapi paling tidak apa yang ilmu Ratu miliki Ratu sebarkan tujuannya adalah untuk mari sama-sama untuk meningkatkan keyakinan keimanan kita terutama kepada Sang Maha Pencipta. Ingat banyak-banyak mohon pengampunan, banyak doa ke leluhur jangan dimintai karena leluhur itu belum semua jadi newatu dapat tempat. Masih banyak leluhur kita yang masih di sana masih proses pertanggungjawabannya berat. Doakan leluhur di sana semoga diampuni dosa-dosanya, semoga mendapat tempat yang layak sesuai dengan karma atau karmanya beliau masih hidup. Jadi intinya doakan mereka semoga diampuni oleh Tuhan sesuai dengan karma atau perbuatannya sewaktu mereka masih hidup. Itu doa yang benar. Ya, ingat pesan dari Ratu itu demun. Semoga semua para semeton umat semuanya marilah kita sadar yakin bahwa widi ada Tuhan juga dalam jiwa kita harus bakti juga. Sampai kita berbakti tempat sembahyang ibadah di mana kita memang sudah kita punya keyakinan tempat setiap ngengken murahan malu. Ini raga bermurahan tuh berarti raga sudah sama dengan raga berdoa. Salah satu bagian daripada berbakti, salah satu bagian daripada sembahyang. Raga dah suksma berserah diri namanya. Mau kemana misalnya ke Beleleng, Kak Ratu kan asli Beleleng. Ratu di Sanwasa atau yang Budi mau izin akan boleh ke Beleleng. Kita berarti sudah mau izin, mohon doa mohon restu agar Ratu keluarga atau ke Beleleng itu kan atau kemanapun dia selamat dituntun ke jalan yang selamat rahayu. Ya kita sudah berserah diri suksma selalu. Jadi laksanakanlah apa yang mungkin Ratu sampaikan itu dengan dasar ketulusan keyakinan dan bukan didasari suatu keegoan. Karena kita kan berdoa kepada siapa? Kepada beliau memohon perlindungan, bukan kepada Ratu. Ratu anggaplah jangan dilihat, tapi raus Ratu itu coba dipikir-pikir kira-kira masuk akal apa enggak. Masing raga cara bahasa leru kejoh mejoh saya raga tangkel ke pura-pura saya maturan kumah tapi widi ane nyata-nyata ber-24 jam selalu memberikan kita napas yang mengantarkan kita kemana-mana sing ten raga hormati sing ten raga baktiin kan itu kan agak keliru. Ya, itu aja dari Ratu. Semoga semua umat sehat selalu, bisa bekerja, beraktivitas sesuai karmanya masing-masing. Rahayu sareng sami. Om Santi Santi Om.